Kembali di channel Agnia TV. Perjalanan kali ini kita akan mendengarkan cerita mengenai sejarah Masjid Jagabayan yang merupakan pintu gerbang menuju Keraton Cirebon. Keberadaannya hingga sekarang bukan hanya sebagai tempat melaksanakan sholat, namun juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan hajatnya. Berikut kita dengarkan dari penutur sejarah Kang Akbarudin Sucipto dan Bapak Muhammad Fauzan sebagai juru kunci situs Masjid Jagabayan Cirebon. Baik, tentang sebuah tempat yang bagi saya itu adalah eksotis, agak mistis, karena memang itu berada di ujung jalan yang memang sangat legend bagi Cirebon, yaitu Jalan Karanggetas. Masjid Jagabayan itu sendiri sebetulnya awalnya adalah salah satu dari pintu gerbang menuju Keraton Cirebon. Kita tahu bahwa Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah, beliau adalah orang yang memang notabene sangat memerhatikan bagaimana mengontrol, menjaga, dan menata situasi keamanan dan ketertiban masyarakatnya pada masa itu. Jadi kalau melihat Cirebon di masa lalu, di era Sunan Gunung Jati, sistem pertahanan keamanan untuk melindungi masyarakatnya itu kalau diperkirakan ataupun disamakan dengan kondisi sekarang ini, beliau sudah menggunakan sistem ring atau sistem pertahanan keamanan yang berlapis-lapis. Nah, atas dasar inilah kemudian kita selama ini mendengar bahwa Cirebon itu tingkat keamanannya dahulu di era Sunan Gunung Jati itu sangat kuat dan sangat tinggi, karena memang sistem pertahanan dan keamanannya berlapis. Nah, di antara sistem keamanan yang berlapis itu, kalau boleh saya menyampaikan, misalnya ketika bicara sistem ring, kita tahu bahwa Istana Cirebon ataupun Keraton Cirebon itu pusatnya ada di Keraton Pakuwati. Jadi Cirebon Nagari itu ada pusat istananya itu yang ada di komplek Keraton Pakuwati. Nah, sekarang komplek Keraton Pakuwati itu sudah berubah dua kali. Pertama berubah menjadi Keraton Panembahan, dan kemudian yang kedua sekarang berubah menjadi Keraton Kesultanan Kesepuhan. Jadi Keraton Kesepuhan ini berdiri di atas dua pilar bangunan sejarah masa lalu dua keraton, yaitu Panembahan dan Cirebon Nagari ataupun Pakuwati. Nah, di komplek Keraton Kasepuhan saja misalnya yang sekarang bisa kita rasakan, itu ada kuta ataupun tembok keliling. Nah, tembok kelilingnya itu oleh masyarakat disebut kuta kosod. Nah, itu adalah ring yang pertama. Nah, melangkah jauh lagi sekitar hampir 200 ataupun 300 meter, nanti kita mengenal ada satu daerah yang disebut Kutagara. Sekarang sudah jadi nama kampung. Kutagara, kemudian Lawanggada sudah jadi nama jalan. Nah, sampai ke utara, kemudian belok, nah ketemu nanti dengan Jagabayan. Nah, Jagabayan itu sendiri memang identik dengan nama satuan, nama kesatuan, karena pejabatnya disebut Tumenggung Jagabayan. Nah, pola menjaga secara tersusun dengan rapi ataupun terintegrasi dan sebagainya di Cirebon itu kan ada Jagabayan untuk internal, dan jaga satru manakala ada serbuan atau serangan dari musuh. Nah, itu ring kedua. Nanti ring ketiganya itu misalnya kita ketemu daerah yang sekarang jadi komplek pemakaman.
Tedeng di Jalan Tuparef. Nah, itu ring yang ketiga. Nanti di utaranya ada Kali Sapu. Ada Kali Sapu, di belakangnya ada Kuta Sirap misalnya. Nah, ring berikutnya ada daerah yang sekarang di sekitaran Arjawinangun itu kita mengenal dengan nama Jagapura. Jagabayan itu nama asal kata dari jaga bahaya atau jaga badan. Pendiri dari Masjid Jagabayan itu adalah Pangeran Nalarasa. Beliau adalah salah satu patihnya Prabu Siliwangi. Pada waktu itu, Prabu Siliwangi itu mendengar dari salah satu penasehatnya bahwa di Cirebon itu ada orang yang ingin mendirikan kerajaan baru. Akhirnya Prabu Siliwangi mengutus patihnya, yaitu salah satu patih itu namanya itu Pangeran Nalarasa. Kenapa kok di Cirebon ada orang yang mendirikan kerajaan baru, kenapa tidak lapor ke Pajajaran? Pada masa itu Pajajaran itu kerajaan yang paling berkuasa. Akhirnya Pangeran Nalarasa itu diutus oleh Prabu Siliwangi untuk datang ke Cirebon, yaitu menemban tugas 2 tugas. Yang pertama, mencari putra mahkotanya, yaitu Pangeran Walangsungsang, atau lebih dikenal dengan Mbahku Cirebon sekarang. Setelah Pangeran Nalarasa itu datang ke Cirebon, mencari salah satu kerajaan, tidak ada satupun kerajaan. Yang ada pondok tempat orang mengaji. Secara tidak sengaja, Pangeran Nalarasa itu masuk ke salah satu pondok, beliau bertemulah dengan Pangeran Walangsungsang. Bukan beliau membawa Pangeran Walangsungsang balik ke Pajajaran, malah beliau memeluk ajaran agama Islam. Berganti nama dengan Syekh Syarif Abdurrahman. Akhirnya beliau diangkat oleh Sunan Gunung Jati sebagai Tumenggung Jagabahaya atau Jagabayan. Di sebelah utara Cirebon, di sekitaran Arjawinangun, tentunya masyarakat dimanapun saja misalnya mendengar ada satu daerah yang dikenal dengan nama Jagapura. Nah, itu pun termasuk salah satu ring terjauhnya Kesunanan Cirebon di era Sunan Gunung Jati di wilayah utara barat. Di wilayah selatannya nanti kita ketemu dengan satu daerah yang dikenal dengan nama Japura. Nah, kalau misalnya karena di arah timur itu kan berbatasan dengan laut, dan di wilayah utara menuju ke arah Indramayu pun misalnya kita akan ketemu dengan daerah yang dikenal dengan Surantaka, Suranenggala, kemudian Surakarta, daerah-daerah yang awal mulanya adalah berangkat dari sebuah desa yang bernama Nenggala. Nah, itu adalah kawasan yang notabene adalah, kalau pakai logika sekarang, mungkin itu adalah pangkalan militer.